Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada episode yang lalu kita sudah sama-sama mengemukakan dalam pendapat kitab Kaifa takunu ghaniyan tentang amalan, perilaku atau keseharian kita dari perintah Allah yang jelas mendatangkan rezeki dan karunia. Sehingga kita sama-sama akan melanjutkan dan lebih kepada fokus ijazah kepada semua teman-teman dan sahabat muda dimanapun berada yang kebetulan suka bekerja dan berusaha, ikhtiar dan berdagang misalnya. Boleh di sini saya akan bagikan beberapa cara dan kajian serta pendapat dari Al-Habib Muhammad bin Ali bin Umar Al-Idrus yang tentu sahabat semuanya mengharapkan ijazah, mengharapkan kebaikan. Silakan ijazahnya cukup dengan subscribe, like and share, insyaallah bermanfaat untuk semuanya. Pada kesempatan ini di sini tertulis keterangan dari beliau adalah min hunaka wa huna, tentang ini dan itu. Maksudnya mungkin ini lebih ke amalan atau mungkin ini lebih ke pikiran atau lebih ke sikap sehari-hari, bagaimana supaya kita senantiasa dilimpahi dengan kebaikan rezeki, dengan keberkahan harta. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. 1. Al-iqdamu fi a'mali tijarati ma'a tawakkul. Ketika seseorang berkehendak untuk berdagang, misalnya bekerja, menjadi karyawan kah, menjadi seorang pedagang atau pejabat atau bisnismen kah, petani sekalipun, wajib ketika melangkah itu ma'a tawakkul ya Allah. Bertawakal kepada Allah min asbabi rezeki, dari sebab-sebab datangnya rezeki. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tajiru jabanu mahrumun, wat tajallu jusuru marzuqun. Seorang pebisnis yang pengecut, penakut diharamkan mendapatkan rezeki. Dan seorang pebisnis yang memberani, mengambil sikap pemberani, berkata jujur, pemberani, melakukan hal-hal yang baik, maka mereka akan mendapatkan limpahan rezeki. Yang kedua adalah tarkul maksiyati. Biasakan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak penting, apalagi itu hal yang bersifat maksiat. Berjudi misalkan, kita dagang iya, berjudi iya, jangan, karena kasihan dan sayang. Hal yang kita dapatkan dengan baik dibelanjakan untuk hal yang tidak baik. Maka sudah harusnya kalau kita ingin berlimpah kebaikan, tinggalkan kemaksiatan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna rajula yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang manusia diharamkan mendapat rezeki dan dengannya dosa-dosa yang selalu menimpanya dan selalu diamalkannya. Yang ketiga, ini anjuran dan ini bersifat dengan kesunahan. At-tahtimu bil aqiq, memakai cincin dari aqiq. Ini bukan kebetulan. Ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahattamu bil aqiq fa innahu tanfil faqha. Bercincinlah kalian dengan aqiq, maka sesungguhnya bercincin dengan aqiq itu adalah meluputkan kalian, menghilangkan kalian dari kefakiran. Seperti itu, dan Siti Aisyah meriwayatkannya ini dengan sanad yang berkali-kali. Yang keempat adalah ghusl ina'i wa taharatul fana'i yuritan yurina. Membersihkan wadah, membersihkan wajan, piring dan apa yang sudah kita pakai makan untuk dibersihkan. Kemudian berberes-beres atau menyapu, bersih-bersih halaman rumah kita, itu yuritan yurina. Kedua-duanya mewariskan sebuah kekayaan.
Dan yang kelima, ini yang mungkin agak sedikit nggak lazim karena tentu di sini ada wa min dzalika ittikhadul ghanami fil baiti. Memelihara ghanam, kambing di rumah, ya di sekitar belakang-belakang rumah. Kenapa demikian? Karena kita dengar, kita juga pernah membaca sejarah Rasulullah. Beliau juga adalah penggembala kambing dan penggemar kambing. Bahkan yang dikorban pun Rasulullah pun adalah kambing. Kemudian dari sebagian yang mengakibatkan kepada mewariskan kepada kekayaan adalah asiwak. Siwak artinya menyusul, bersiwak. Kalau boleh dikatakan sekarang mungkin menggosok gigi, rajin menggosok gigi itu juga bagian daripada bersiwak. Karena siwak itu artinya yukatin. Salah satu yang kasar misalnya itu, yang kasar itu di sana adalah kayu arok. Kalau di sini mungkin seperti sikat gigi dan pasta yang lainnya. Didawamkan kita bersiwak, insya Allah tulis susi'ati wal ghina. Allah akan lapangkan, diwarisi dengan kemudahan dan diberikan kekayaan, serta pada saatnya sekarat itu akan dimudahkan dalam sekaratnya. Lalu yang kemudian berikutnya adalah ketujuh, ketika seseorang mau masuk rumah, ada atau tidak ada yang di rumah, biasakan mengucapkan Assalamualaikum min Rabbina tahiyatan min indillah mubarakan tayyibatan. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salah satu yang menjadikan rumah kita juga cemerlang dan berlimpah kebaikan. Lalu kemudian yang kedelapan, ini tercatat dalam kitab Ta'limul Muta'allim, min aqwa al-asbabil jalibatir rizki, dari yang paling kuat pengaruh sabab kedatangan rezeki adalah iqamatus shalat bita'lim wal khusyuk. Menegakkan salat dengan penuh ketakliman dan kekhusyuan, melaksanakannya semua dengan penuh kepasrahan dan perasaan rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdimul arkani, dan melakukan rukun-rukunnya secara proporsional, secara baik. Untuk tumaninahnya tenang, ibadah yang lantai bebas tenang itu mendatangkan rezeki juga. Lalu kemudian dari sebagian yang akan mengundang rezeki kepada rumah kita, di dalam diri kita juga, al-qunnasatu fis sabahi bi fina'il baiti, menyapu rumah. Kemudian yang paling penting menyapu juga halaman, dan itu sangat baik. Kemudian yudha'atu suruji, yaitu menyalakan lampu ketika gelap pada jam 6 maghrib misalnya, nyalakan lampu dan matikan ketika sudah terangnya matahari. Ini salah satu yang mendatangkan kebaikan rezeki kepada kita semua. Kemudian Imam Al-Haddad dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad berkata, salah satu yang mewariskan kepada kekayaan adalah memuji Allah. Kemarin kita sudah bahas, adalah membacakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ditambahkan kembali, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, karangan berdasarkan keterangan Habib Salim bin Sumil, pengarang kitab Sulam Taufik, itu mendatangkan rezeki dan kebaikan. Misalkan habis sholat 200, habis sholat sekali 200, 5 kali adalah 1000. Dan itu mendatangkan kebaikan. Yang ke-12, wa min asya'il mubarakati ghusl yadaini, hal yang akan mendatangkan keberkahan dari rezeki dan di rumah kita adalah mencuci tangan qabla al-akli, sebelum makan. Al-wudu qabla ta'am yanfil faqr, bahkan wudu sebelum makan, wudu sebelum kerja, wudu sebelum melakukan hal-hal yang lain dalam aktivitas kita, itu juga satu sumber yang mengundang dan kedatangan rezeki kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-12 adalah mengungut makanan yang sudah tidak dimakan, diambil, dipungut, dimasukkan ke plastik lalu dibuangnya. Tidak dibiarkan berceceran di mana-mana. Ketika ada serpihan makanan, diambilkan.
ini pernah dilakukan Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Ketika masuk ke rumah Siti Aisyah, diambilkannya makanannya tercecer roti saat itu, dan Siti Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah, masih banyak tuh makanan di meja? Kata Siti Aisyah, kata Rasulullah, ya Aisyah, sesungguhnya rezeki bila sudah datang dia sangat mengakui kita, tapi kalau mereka sudah pergi dan kita biarkan dengan mubazir, maka itu akan enggan kembali lagi ke rumah kita. Kalau sesuatu sudah pergi dari rumah kita, mereka segan, apalagi kita tidak baik untuk menyikapi dan cara memperlakukannya. Itulah sikap Rasulullah SAW yang sangat begitu menghormati karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dari sesuatu yang sangat mujarab dan segera menarik rezeki adalah dibacakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Masya Allah, tabarakallah. Ingat, dicatat saja satu persatu, nanti di rumah dipindahkan ke buku masing-masing, silakan untuk diamalkan semuanya. Kemudian barang siapa, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradda an ta'tiyaka rizqu kal matar, ketika kau berkehendak, kau mau rezeki datang padamu bagaikan hujan yang lebat, pakul bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kemudian sering-seringlah membaca surah Waqiah, abwaabul rezeki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya jalan ini pembahasan, kalau bahasa kita mau bonus dari ulama. Beliau mengatakan qala Rasulullah SAW li Ali. Beliau berkata kepada sahabat Ali karramallahu wajhah, ya Ali, alla u'allimuka kalimatin law kana 'alaika dainun mislu jabal subirun. Ya Ali, alla u'allimuka kalimatin law kana 'alaika dainun mislu jabal subairin adahu Allahu 'anka. Wahai Ali, bukankah aku telah ajarkan padamu satu kalimat yang dengan kalimat itu utangmu sebesar gunung Subair pun Allah akan bayarkan dan Allah akan tuntaskan semuanya. Apa itu? Qul Allahumma qini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Sungguh luar biasa amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yang diamalkan oleh para ulama terdahulu kita. Ternyata kalau kita istiqamah meyakini, insya Allah akan mendatangkan kemudahan. Saya jadikan kepada semuanya, insya Allah dengan subscribe semuanya akan terlaksana dan terijabahkan. Silakan diamalkan. Mohon maaf lahir batin. Hadallahu alaikum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.